Halo semuanya, nama saya Matius Desnawara. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi Node.js, hook, dan Bootstrap 5. Oke, yang pertama kita buka webnya dulu, yaitu bisa dilihat w3schools.com. Oke, jika sudah masuk ke websitenya, kita klik di tutorials, lalu learn Bootstrap. Oke, di sini tersedia ada 3 versi, yaitu versi 3, 4, dan 5. Kita pilih menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi 5. Oke, setelah itu kita pilih BS5 Get Started. Oke, kita tunggu. Lalu kita ke bawah, kita klik di Try it yourself. Oke, kita ambil script yang ini. Kita ambil 2 script ini. Oke. Kita copy yang ini dulu. Oke, kita copy. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Kita masih pakai di folder pariwisata, di file templates. Kita buat yang pertama di add form. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Kita enter ke bawah, lalu kita ketik style, lalu kita enter, kita paste, kemudian kita edit script ini. Oke, kemudian kita kembali ke sini, kita lihat script yang kita copy yang ini, kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di atas. Di sini kita hapus ini dulu, kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita simpan. Lanjut, yang pertama kita buat di file add form terlebih dahulu, selanjutnya kita akan buat ke file-file lain. Kemudian kita tambahkan script di belakangnya, yang size ini kita hapus, kita ganti dengan kelas Oke, selanjutnya kita copy yang ini dulu.
copy. Oke, beruntung kita ganti semua yang size ini, Ctrl V. Oke, jika sudah ganti semua, kemudian untuk buttonnya di sini kita tambahkan juga scriptnya. Scriptnya kita ambil dari CSS button. Kita kembali, kita pilih CSS buttons. Oke. Kemudian kita ambil script yang ini, copy. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita letakkan di sini. Di sini. Oke. Oke, kita belum copy semua tadi. Kita hapus dulu. Kita copy dari sini. Kita paste. Oke. Setelah itu, kemudian untuk resetnya kita ambil script yang ini, kita copy, kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Oke, kemudian kita save all. Oke, jika sudah save, lalu coba kita jalankan. Kita masuk dulu ke foldernya, jadi pariwisata, lalu node, add from, maaf. Oke, node server purchase, kita enter. Tunggu, kita masuk ke web browser, ketikkan localhost 5000. Oke, kita lihat di tambah data. Oke, bisa dilihat dia menampilkan seperti ini. Sekarang kita akan membuat ukurannya menjadi lebih kecil sedikit. Kita tambahkan scriptnya di sini. Oke, di sini kita ganti row ini, kita ganti container. Oke, kemudian sekarang coba kita simpan. Kita refresh ini. Oke, bisa dilihat dia di sini sudah menjadi ukurannya lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan membuat grade-grade-nya supaya formnya menjadi tidak terlalu besar. Saya mau untuk yang tambah datanya tetap seperti ini. Yang bagian ID-nya ini itu lebih kecil dan posisinya berada di tengah. Scriptnya kita ambil dari BSS script, BS5 grid. Scriptnya di sini di BS5.
grid basic. Oke, kita tunggu di bagian bawah. Nah, di sini cakupi secara keseluruhan. Oke, copy. Lalu kita masukkan di sini. Kita paste di sini. Sini kita masukkan agak ke dalam. Kita klik tab. Oke, dalam satu kali tab. Nah, oke. Berikutnya, sekarang coba kita save all. Kemudian kita refresh di sini. Ya, bisa dilihat dia ukurannya menjadi lebih kecil. Oke, bisa dilihat di sini dia masih berada posisi di bagian kiri. Sekarang saya mau ubah posisinya agar menjadi di tengah. Kita tambahkan script di sini. Oke, di sini kita ubah, tambah auto. Oke, sekarang coba kita simpan. Kita relax sini. Ya, bisa dilihat di sini dia sudah berada di tengah. Sekarang yang tulisan tambah data ini kita juga pindahkan ke tengah. Kita pindahkan ke di sini. Tambah data ini. Oke, kita cut. Kita paste di sini. Oke, dia lurus dengan form. Nah, oke, kemudian kita simpan. Coba kita refresh. Nah, bisa dilihat di sini tambah data sudah berpindah tempat menjadi di tengah. Oke, sekarang saya mau beri warna di tambah data. Kita buka di Basis Alerts. Di sini Basis Alerts. Kita copy di bagian, kita copy yang ini.
copy, kemudian kita paste di sini. Di sini kita Ctrl V, lalu dia kita tambah kurung, lalu posisinya ubah ke dalam sedikit, kita ganti ini dengan itu. Oke, ini kita masuk ke dalam, lalu kita simpan, coba kita refresh. Di sini ya bisa lihat ya semakin terlihat seperti bagus. Oke, sekarang kita akan membuat style di sini. Kita masuk di BSS input groups. Oke, yang Oke, kita masuk di BSS input group. Lalu kita ke bawah. Kita copy yang ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kita Ctrl V di sini, kemudian kita hapus yang ini, kita tambah di sini, kita ganti dengan ID OW. Oke, lalu ini kita hapus. Terus kita menggunakan tanda kurung. Kemudian kita ambil yang ini, kita Ctrl X, lalu kita paste di sini. Oke, setelah itu yang ini kita hapus. Oke. Kemudian untuk posisinya di sini harus jaraknya 1 kali tab, di atas tab, lalu div ini harus lurus dengan div ini. Kita blok, kita tab. Oke, bisa dilihat ini sudah lurus. Kemudian perhatikan posisinya. Kalau kita Ctrl S, kita refresh di sini. Oke, kita jalankan ulang di sini. Oke, di sini sudah jadi. Karena tadi kesalahannya ada di sini. Tadi saya lupa menggunakan tanda spasi. Saya sudah menggunakan tanda spasi, lalu saya simpan dan jalankan, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan edit yang berikutnya, yaitu nama objek wisata, lokasi, jam operasional, dan selanjutnya kita akan edit yang berikutnya, yaitu nama objek wisata, lokasi, jam operasional, deskripsi singkat, dan tarif. Kita copy yang ini,
kemudian kita paste di sini. Kita ganti yang di sini. Oke, sabar, kita Ctrl Z dulu. Kita copy seluruh yang ini. Sini kita Ctrl V. Ctrl V. Hapus di sini MB3, kita ganti dengan 2. Lalu di sini kita ganti nama cek wisata. Kemudian ini kita hapus. Kita copy yang ini, kita Ctrl X, kita paste di sini. Oke, sini. Oke, selanjutnya lokasi kita copy yang ini terlebih dahulu. Kita hapus yang ini. Dulu Ctrl V, lalu nama objek wisata ini kita ganti lokasi. Oke, ini kita hapus. Kemudian file di dalamnya ini kita ganti dengan ini. Kita Ctrl X, kita blok yang ini, kita Ctrl V. Oke, kita hapus. Kita copy lagi yang di atas. Lalu lokasi kita ganti dengan jam operasional. Oke, kita hapus. Kemudian file dalamnya kita ganti dengan ini. Kita Ctrl X, kita paste di sini. Oke, ini juga kita hapus. Ini kita paste. Lalu jam operasional ini kita ganti dengan deskripsi singkat. Oke, Ctrl V. Juga kita hapus. File dalamnya kita ganti dengan ini. Kita cut. Paste di sini. Oke. Terakhir yaitu tarif. Kita copy. Kita copy. Maaf. Kita copy. Kita paste di sini. Kemudian deskripsi singkat kita ganti tarif. Lalu ini kita hapus. Tipnya file dalam ini kita ganti dengan ini.
Oke, ini kita hapus. Oke, kemudian kita enter. Sekarang coba kita save all. Kita refresh di sini. Oke, bisa dilihat di sini dia sudah kelihatan lebih bagus. Oke, sekarang saya mau menambah warna pada background ini. Kita tambahkan script pada bagian ini. Oke, kita buka kurung, style, tanda petik, background color. Tipe kedua, misalnya saya mau menggunakan warna kuning, yellow, lalu titik koma. Sekarang coba kita simpan, kita refresh di sini. Ya, bisa dilihat maka dia berubah menjadi warna kuning. Oke, sekarang saya mau mewarnai kontainernya. Ambil scriptnya di sini di BSS container. Ya, kontainer. Kita tunggu. Di sini misalnya saya mau mengambil warna putih ini, copy cukup yang bagian sini, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita paste, lalu kita simpan. Sekarang coba kita refresh di sini. Oke, bisa dilihat maka dia belum jadi ini garis-garis kecil ini, misalkan lebih kelihatannya kita ganti yellow dengan gray, simpan. Nah, bisa dilihat yang saya maksudkan yang garis ini. Oke, ganti lagi, simpan, refresh. Oke, jika tidak mau ada bordernya, kita bisa copy yang ini, kita copy yang ini, kemudian kita hapus bordernya, kita Ctrl V, kita simpan, kita refresh di sini. Ya, maka dia akan menampilkan seperti di layar. Oke, di sini fungsi script ini yang required itu fungsinya untuk jika kita belum isi, misalkan di sini ID objek wisatanya saya tidak isi dan kita simpan, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, di sini tampilannya mungkin terlalu besar. Di sini saya akan membagi dua layar, mungkin di bagian kiri ini saya akan taruh sebagai petunjuk untuk isi tambah data. Scriptnya kita ambil dari BSS Grid Basic yang ini. Tunggu. Oke, kita turun ke bawah, kita ambil. Oke, kita ambil yang ini. Bukan. Oke, kita ambil script yang ini, kita ambil cukup di dalam ini, kita copy, lalu kemudian kita taruh di sini. Oke, class row. Oke, sini kita tambahkan sini 4. Ini kurung. Oke, kita hapus MX auto. Lalu di sini kita ganti dengan 8. Di sini
misalkan petunjuknya satu kali, misalkan di sini kita petunjuk. Oke, sekarang coba kita simpan, lalu kita refresh di sini. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada muncul petunjuk. Oke, di sini agak kurang, kita ganti. Di sini kita ganti dengan 5, dan di bawahnya kita ganti dengan 7. Lalu kita simpan, kita refresh ulang, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita di sini kita tambah, kita gunakan H2, lalu dia akan masuk ke dalam. Oke, setelah itu untuk paragrafnya kita gunakan P, misalkan silakan lengkapi data objek wisata dengan benar. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita simpan, lalu kita refresh di sini. Ya, bisa lihat di sini petunjuknya, silakan lengkapi data objek wisata dengan benar. Oke, selanjutnya, kemudian untuk penambahan petunjuknya, scriptnya kita bisa ambil dari sini di BS5, terus oke, kita tunggu loading, kita ke try yourself. Oke, sedikit loading, kemudian kita putar, kita ambil script yang ini, so sampai di sini kita copy, kita taruh di, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kita hapus ini tidak perlu. Misalkan bantuan di sini, gunakan tanda kurung, juga kita hapus. Maaf, di sini oke, setelah itu di sini yang kita hapus. Ganti misalkan informasi tambahan di sini, terus oke.
kemudian kita geser, dia harus lurus dengan B yang ini. Oke, kita tap. Di sini kita enter. Oke, kita simpan, lalu kita refresh di sini. Jadi di sini pemasaran masih begini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya saya masuk ke list notebook. Yang pertama saya ambil dulu file yang ini, meta, sampai sini, saya copy, saya letakkan di bawah lokasinya, di bawah title, enter. Bisa dilihat posisinya seperti ini. Oke, kita buka dulu web browser, coba kita jalankan localhost 5000, kita jalankan ulang. Oke, bisa dilihat tabelnya masih seperti ini. Kita akan edit tabelnya. Kita di sini di BS5 tables. Oke, kita trial select, tunggu. Oke, kita lihat contohnya seperti ini, kelas tabel. Kita lihat di sini, kemudian di sini saya ganti kelas. Oke, di sini tabel. Sekarang coba saya simpan, lalu kita refresh di sini. Nah, maka dia akan menjadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk agak kecilnya kita bisa ubah dengan cara kita ketik lagi tabel ini SM ini merupakan small, itu ukurannya semakin kecil, jika medium jadi MD dan besar jadi XL atau extra large. Oke, sekarang kita simpan, lalu coba kita refresh. Nah, maka dia akan menampilkan seperti kecil seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan scriptnya di sini di sini di tabel responsive. Saya copy yang ini, copy, lalu saya letakkan di atas tabel di ini, di sini di atas tabel, Ctrl V, di push. Oke, tabelnya harus di dalam tabel responsive. Kita tap satu kali ke dalam sampai di sini, kita tap. Oke, sekarang kita simpan, lalu coba kita refresh di sini. Oke, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya saya ambil dari file bodinya, ambil dari add form, kita copy yang ini, kita ambil, copy, lalu kita tempel di sini. Oke, nah sekarang yang file ini kontainernya saya juga copy, lalu di sini saya letakkan dia sini di ini, yang dua tabel ini harus berada di dalam div ini. Kita blok seluruh, kemudian kita tap satu kali. Nah, maka dia berada di dalam div container ini. Kemudian kita simpan, coba kita refresh sini.
maka dia menjadi seperti ini. Oke, maaf tulisannya tidak kelihatan, mungkin saya harus ganti warnanya. Sini misalkan simpan. Oke, tulisannya belum terlihat. Sini teksnya white. Oke, di sini saya sudah ubah, di sini saya ubah ke white dan di sini ke ubah ke dark, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan garis di sini dengan cara di sini saya cukup enter lalu ketik HR, simpan, lalu kita refresh. Nah, bisa lihat di sini sudah ada garis. Kemudian saya akan menambahkan warna pada ubah data dan hapus data. Di sini di bawah ujung kita bisa di sini scriptnya bisa kita ambil di sini di BSS button. Misalkan saya mau pakai yang begini, kita bisa copy di sini, kita copy lalu kita enter di depan sini, class written oleh. Oke, di sini kita tambah petik buah. Oke, coba kita simpan lalu kita reload. Bisa lihat di sini ubah datanya sudah berubah. Sekarang untuk hapus data, misalkan saya mau pakai yang ini, yang info, kita bisa copy script yang ini, copy, lalu kita paste di depan sini. Oke, sekarang kita simpan, lalu kita reload. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Lalu untuk tambah datanya, misalkan saya mau pakai yang ini, misalkan warnanya hijau yang success, kita copy, lalu kita taruh di sini. Kita simpan, kita reload. Nah, bisa lihat di sini tambah datanya sudah berubah. Oke, sekarang kita buat untuk bisa per ini untuk bisa lihat ubah ke misalkan nomor 1 sendiri, nomor 2 sendiri. Kita bisa tambahkan scriptnya di sini. Di dalam kita ketik tabel. Kita simpan. Saya lihat masih begini. Kita reload, maka dia menjadi begini. Oke, masih banyak lagi fitur yang belum dipakai, mungkin bisa coba sendiri. Sekarang kita akan edit di bagian navbar. Kita masuk ke BS5 navbar ini, kemudian kita pilih navbar yang di bawah. Navbar dropdown, kita try it yourself. Kemudian kita copy scriptnya yang dari sini, kita petik terlebih dahulu dari nav, dari sini sampai di sini. Maaf, kemudian kita paste di sini, kita enter. Oke, kemudian kita paste sini. Sekarang kita edit di sini,
enter. Di sini misalkan di sini objek wisata. Sini. Oke, dia buka ke dalam dari div. Oke, setelah itu button ya lurus dengan div, lurus dengan A. Kemudian di sini oke, spawn. Oke, lebih ke dalam lagi. Oke, kemudian kita hapus. Kemudian di flash tulis, kemudian di sini kita kurung, misalkan daftar. Oke, setelah itu hapus daftar, kurung, misalkan profil. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Misalkan di sini home atau beranda. Oke, setelah itu ini kita hapus. Oke, kita hapus. Kita hapus. Kurung. Oke. Terus
Oke. Kemudian yang ini kita hapus. Oke, kemudian di sini saya hapus sini, linknya di sini. Oke, keras. Shift menu, misalkan submenu 1, tetap di sini lurus seperti di atas. Oke, kita hapus. Kita hapus ini, kita tutup kurung, sub menu 2 misalkan. Di sini. Oke, kita ini, lalu di sini kita enter, kurung. Di sini misalkan submenu 3. Oke, kemudian kita atur posisinya. Yang nav ini harus lurus dengan div yang ini kita atas. Oke, sudah. Oke, sekarang coba kita simpan, lalu kita reload ini. Oke, ini baru muncul, kita jalankan ulang. Kita Ctrl C dulu. Yes. Setelah itu kita coba reload. Oke, dia masih belum muncul. Oke, di sini belum muncul. Ternyata di sini ada kesalahan posisi. Kita blok di sini. Div yang ini harus lurus dengan button. Oke, sudah lurus. Sekarang kita simpan. Coba kita reload. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul objek wisata, daftar, profil, home, dan pilihan. Pilihan ini terdapat 3 menu, yaitu submenu 1. Oke, di sini jika saya geser yang ini, maka navbarnya juga ikut hilang. Supaya dia jangan hilang, kita tambahkan scriptnya di sini. Kita ketik fixed top. Oke, sekarang kita simpan, lalu coba kita reload. Nah, kita bisa dilihat saya geser ini, maka navbarnya tidak ikut tergeser. Oke, berikutnya kita akan atur bagian profil. Kita ambil di BS5 modal, di bagian centered modal trayek ini. Oke, bisa dilihat dia misalkan begini. Oke, kita copy file yang pertama, yaitu yang ini.
copy, lalu kita letakkan di sini. Oke. Di sini saya ganti dengan nama my module profile. Oke, kemudian kita copy file yang ini, maaf, yang dari sini sampai di sini kita copy, lalu kita letakkan di sini. Kita enter jauh ke bawah, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan edit scriptnya, kita hapus dulu yang ini. Kita hapus, lalu dari sini kita hapus, kita kurung, setelah itu refresh. Oke, setelah itu kita tutup kurung, konten, ini kita hapus. Oke, setelah itu yang ini spasi, misalkan kita memasukkan judul, kita hapus ini. Setelah itu button, udah tutup kurung, misalkan kita buat ini, kita hapus. Oke, setelah itu ini kita hapus. Buka kurung, modal body. Oke, kita sini kita tambah P, isi informasi, maaf, masukkan P, isi informasi. Setelah itu kita hapus. Informasi, kelas, button, tutup kurung,
lalu kita tutup. Oke, kita hapus ini. Oke, kita akan atur scriptnya harus sesuai dengan di layar. Oke, sekarang coba kita pindahkan posisinya. Kita blok dulu filenya, kemudian kita tab sampai lurus dengan yang ini dan lurus dengan nav, lalu kita simpan. Coba kita reload di sini, lalu kita klik profil. Oke, masih belum. Di sini coba kita lakukan ulang. Oke, kita jalankan ulang. Klik profil. Oke, masih belum muncul. Oke. Profil belum muncul. Oke, di sini saya sudah ubah. Di sini ternyata tadi lupa kalau namanya di my modal profil. Ketika saya sudah ganti, saya relate, maka kita bisa lihat di sini judulnya objek wisata di Nusa Tenggara Timur. Oke, di sini kita sudah masuk pada file server.js. Di sini saya sudah edit scriptnya, bisa dilihat yang ini. Oke, dan tadi yang sebelumnya saya sudah edit pada edit form, login form, dan input. Oke, sekarang langsung saja kita jalankan. Kita jalankan ulang. Oke, kita kontrol, kita langsung saja masuk ke foldernya di pariwisata mode server. Oke, kita ketik localhost 5000, tunggu, maka dia tampilannya menjadi seperti ini. Kita masukkan user ID dan passwordnya, setelah kita login. Oke, bisa dilihat di sini sudah saya buat pada video yang sebelumnya tabel objek wisata. Di sini belum terlalu lengkap websitenya, coba datanya bisa diakses. Oke, lalu di daftarnya belum ada profil. Oke, home, lalu pilihan. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.